Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers, dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, cuaca beberapa minggu ini lumayan luar biasa panasnya. Tapi begitu masuk ke studio ini rasanya dingin ya Pak ya. Sejuk banget. Ya Alhamdulillah, saya Budi Utomo kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023. Ya, selama 1 jam ke depan nanti saya akan menemani Anda pada acara yang saya yakin Anda sudah menunggu-nunggu. Ya, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, tadi dibuka dengan lagu dari Santana dan Tina Turner ya. Tina Turner ini barusan meninggal nih Mbak ya. Mbak Dewi layak nggak? Ya, lagu The Game of Love ya. Sebenarnya lagu ini dari Santana ini pertama dinyanyikan oleh Michelle Branch pada tahun 2002 dan itu sempat ngehit loh Mbak ya. Udah lahir kan tahun 2002? Udah. Ya, sebenarnya vokalis yang diinginkan oleh Santana waktu itu adalah Tina Turner, tapi pada saat itu kan Tina Turner sibuk banget nih ya karena dia udah rekaman di mana-mana. Dan dicarilah vokalis pengganti dan mirip-mirip dengan suaranya Tina Turner. Akhirnya terpilihlah Michelle Branch ini. Tapi pada tahun 2007 ketika Tina Turner punya waktu, akhirnya dengan master rekaman yang sama yaitu dengan Michelle Branch, dia mengisi vokalnya gitu. Ceritanya gitu sedikit ya, intermezzo. Ya, Star Lovers, seperti biasa ya di acara Fun with Business ini selalu kita undang narasumber, dan narasumber kali ini jauh-jauh datang dari Temon Kulon Progo. Ya jauh banget ya. Tadi dari sana jam berapa? Setengah 2. Tuh kan, saking jauhnya setengah 2 udah berangkat. Ya kita kenalkan ya, namanya Mbak Dewi Wulansari. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Sehat. Perjalanan tadi lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ya, Mbak Dewi ini adalah seorang pengusaha dan cukup unik ya. Produknya adalah bakso tusuk ya, bakso tusuk Omnal. Itu yang jual Dewi, iya. Tapi brandnya Omnal. Kenapa tidak Tante Dewi? Omnal itu siapa nih? Omnal itu nama suami. Oh gitu. Jadi nama suami yang memberkahi kali ya. Iya. Amin. Yang hoki mendatangkan cuan. Makanya namanya dipakai. Iya. Oke ya. Ini dari tepatnya di mana Pak? Alamatnya tadi? Alamatnya Kedundang 3, Kedundang Temon Kulon Progo. Oke, Kedundang. Ya, Kedundang apa salah? Oh itu dodong. Ya, Kulon Progo, Temon ya. Itu dekat dengan bandara. Dekat. Nah, oke. Nah, menarik ya karena ini bakso tusuk ya. Iya. Mungkin kalau bakso biasa kan udah di mana-mana ada ya. Tadi saya juga makan bakso, Mbak. Gitu mau datang ke sini, kelaparan di jalan dan akhirnya kami jajan bakso. Nah, mulai dengan ide bisnis bakso tusuk ini kapan sih Mbak? Mulainya itu November 2019. 2019. Yeah. Jadi sebelum pandemi ya? Iya, belum. Terus gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu saya tuh pengunduran diri dari pabrik. Oh, dulu karena karyawan. Saya dulu karyawan pabrik. Karena saya menikah, jadi saya harus ikut suami. Kalau berangkat ke pabrik kan terlalu jauh, jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pabrik. Gitu. Tapi saya tidak ingin berdiam diri di rumah. Oh iya, oke. Jadi saya bilang sama suami kalau saya di rumah, saya ingin punya usaha. Dan karena hobi saya itu masak, jadi saya memutuskan saya ingin bisnis kuliner. Bisnis kuliner. Dan yang dipilih? Yang dipilih bakso bakar pertamanya. Cuman bakso bakar. Untuk menarik banyak pelanggan, jadi saya beri varian goreng dan kukus seperti itu. Jadi ada bakso bakar, bakso goreng, dan bakso kukus. Ya. Ini beda ya dengan bakso-bakso yang dimakan di tempat yang pakai kuah itu. Iya.
apakah orang yang datang ke tempatnya Mbak Dewi jualan ini itu bisa makan di tempat atau ini hanya take away gitu, tiba pulang? Bisa makan di tempat. Oh, tetap bisa makan di tempat. Cuma variasi seperti baksonya mungkin nggak beda ya. Itu ada mie-nya segala nggak sih Mbak kalau misalnya makan di tempat? Enggak. Kalau makan di tempat itu variasinya ada bakso kukus, bakso goreng biasa, bakso crispy yang dibalur tepung panir. Oh ya, yang tadi saya pikir itu nugget tadi ya. Saya udah ngicipin enak kok. Sama bakso telur, jadi baksonya itu dibalut telur gorengnya. Oh gitu. Jadi bakso dibalut telur. Biasanya kan bakso di dalamnya ada telur puyuh atau telur ayam ya. Di daerah Kebumen itu ada telur ayam gede banget. Jadi kayak cilor gitu tapi bakso. Oh, isinya bakso seperti cilor tapi isinya bakso. Sama yang spesial itu bakso bakar. Bakso bakar ya. Bakso bakar Om Nal. Itu mulainya memang seperti itu. Apakah karena melihat ini bakso udah biasa sih, di mana-mana kan ada ya bakso kuah atau bakso atau mie ayam bakso kan banyak di mana-mana itu. Karena saya tuh lebih suka masak bebakaran. Jadi gitu. Ketika mencium bau bakaran tuh nafsu makannya naik. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau udah mencium-cium bau-bau yang dibakar-bakar nafsu makannya langsung naik gitu. Oh gitu. Oh kalau lewat Kebumen pasti naik terus ya di sana Mbak. Apa yang dibakar genteng kalau. Aduh. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan Staff Lovers ya, seperti biasa Anda bisa berpartisipasi loh di acara ini ya. Seperti biasa Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor WA kami 0818621013. Dan untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini, Mbak Dewi sudah menyediakan hadiah untuk Anda. Hadiahnya berupa satu pack ya, pack bakso tusuk Om Nal dengan berbagai macam varian tadi. Dan untuk Anda yang mungkin sedang berada di luar kota, silakan Anda bisa mengikuti acara ini via live streaming kami di www.starjogja.com. Ya, mungkin ada teman yang di luar kota, Jakarta. Ada beberapa yang dari Jakarta nih pendengarnya, Star Lovernya. Oke, bakso tusuk ya. Apakah di sekitar Mbak Dewi ya ini sudah ada produk sejenis ya ketika Mbak Dewi memulai ini, atau benar-benar Mbak Dewi merupakan seorang pionir ya yang pertama kali membuat atau memproduksi dan menjual bakso tusuk di daerah Temon itu tadi? Kalau di daerah Temon sepertinya saya pertama kali. Pertama kali ada bakso tusuk yang bervarian jenis ya maksudnya. Rata-rata kan bakso kuah gitu. Ya, betul. Tapi kalau yang untuk bakso bakar itu sepertinya saya pertama kali di Temon. Gitu. Jadi pionir ya di Temon. Alhamdulillah. Keren. Terus gimana? Terus bedanya dari yang lain itu, kalau bakso bakar saya itu bumbunya itu racikan sendiri. Oh, jadi bukan bumbu instan. Bukan hanya sekedar kecap dan barbecue. Atau jagung ya. Iya. Biasanya itu ya rata-rata itu. Tapi ini benar-benar racikan sendiri. Oh, keren dong. Apakah Mbak Dewi membuat semacam eksperimen? Oh, kira-kira yang cocok, yang pas itu seperti ini gitu. Misalnya, wah ini kok kurang manis, oh ini kok kurang kurang asin, oh ini kok kurang gurih gitu. Bolak-balik membuat eksperimen, gagal, kemudian bikin lagi sampai menemukan pola atau formula yang tepat gitu. Lebih tepatnya nggak bereksperimen sih, tapi saya cari tempat-tempat orang-orang yang jualan bakso untuk inspirasi saya. Oh, gitu. Jadi saya satukan menjadi satu ide yang beda dari yang lainnya. Gitu. Jadi Mbak Dewi survei dulu ya? Iya, survei tempat-tempat bakso bakar itu. Kemana aja surveinya dulu? Sekitar Kulon Progo atau bahkan sampai ke Bantul. Oh, Bantul sampai ke Bantul. Iya. Keren. Paling banyak di Bantul yang saya jelajahin. Karena di sana banyak banget penjual bakso bakar, bakso sejenis
makanan-makanan bakso gitulah. Iya, oh gitu ya. Jadi dari satu pedagang dicoba, oh ini kok kurang apa gitu ya. Jadi adalah itu untuk apa? Inspirasi ya. Oh ini kurang. Yang ini pakai bumbu kacang, yang ini pakai bumbu kecap. Ini sambelnya kurang begini, kurang begitu. Gitu. Apakah Mbak Dewi memang punya apa hobi masak atau ini ya pokoknya yang penting saya melakukan sesuatu lah gitu sampai akhirnya tercetus bakso tusuk ini? Iya, saya punya hobi masak, tapi lebih ke bakaran yang saya sukai memasak itu. Gitu jadi ya? Tidak karena hobi masak saya bisa semua masak enggak, tapi khusus bakar tuh saya seneng banget kalau disuruh bakar ikan, bakso, sate kayak gitu saya seneng banget. Oh gitu. Ya karena suka yang bakar-bakar tadi akhirnya bakso pun jadi bakar. Iya. Gitu. Oke, ini baksonya Mbak Dewi membeli dari produsen bakso atau Mbak Dewi membuat sendiri nih baksonya? Kalau pas waktu agak senggang gitu saya bikin sendiri. Tapi kalau pas kejar target seperti waktu bulan puasa kayak gitu nggak ada waktu buat bikin sendiri. Jadi saya beli langsung minta tolong di ini buletin sekalian kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi formulanya tetap dari Mbak Dewi kan, misalnya berapa? Iya, perbandingannya. Perbandingannya. Ya, tepung terigunya seberapa? Berapa itu ya? 1 banding 1. Termasuk bumbu-bumbunya ya? Iya. Gitu. Jadi tetap rasa khasnya tetap terjaga. Meskipun itu dikerjakan oleh orang lain ya, dandak kayak gitu. Oh gitu. Ya menarik. Ini bakso sapi atau bakso ayam, Mbak ya? Ayam, bakso murni ayam. Semuanya ayam. Iya. Kenapa tidak coba yang sapi atau bukan mungkin seafood? Sekarang kan lagi ngetren. Oh ya, karena kalau yang sapi sama seafood itu banyak orang yang tidak suka bau sapi. Iya. Saya juga nggak suka bau sapi, tapi saya suka makan daging sapi. Dan kalau seafood tuh banyak yang alergi juga. Oh gitu. Alasannya itu ya. Iya. Jadi kalau ayam tuh lebih aman. Banyak yang menyukai daging ayam seperti itu. Gitu. Ya. Nah, waktu buka pertama Mbak Dewi langsung membuka dengan semacam warung yang konvensional orang datang atau coba-coba dulu dengan online ya, karena zamannya zaman online ya. Ya Mbak Dewi muncul 2019 itu kan pasar online udah bagus, maksudnya udah mulai bagus lah gitu. Itu awalnya gimana? Langsung buka, saya pengen buka warung. Iya, awalnya saya sewa ruko milik desa seperti itu. Iya. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Ya. Jadi di dekat rumah itu ada ruko milik desa. Jadi selama setahun saya merintis di situ. Kebetulan di pertengahan sewa itu ada pendaftaran online massal. Jadi udah mulai online juga, tapi sempat break karena cuti hamil. Ya oke, tentu saja itu yang lebih penting ya. Iya. Setelah itu pindah di rumah. Karena habis kontrak dari ruko desa, pindah di rumah. Alhamdulillah bisa bangun warung kecil buat nyimpen pekakas lah gitu. Alat-alatnya ya. Iya, alat-alatnya. Terus kebetulan ini ada musibah corona. COVID-19. Dan Mbak Dewi salah satu ya yang harus menghadapi itu di antara miliaran manusia. Kemudian 3 bulan terakhir ini saya buka di depan Pasar Temon. Oke, udah mulai berani lagi ya untuk membuka. Tapi selama pandemi itu Mbak Dewi benar-benar menghentikan kegiatan membuat bakso bakar ini atau justru malah pasar online-nya yang lebih Kalau yang di rumah tentu tidak boleh makan di tempat ya. Jadi saya benar-benar tutup. Tapi saya melayani untuk online. Jadi siapa yang ingin dikirim bisa delivery atau nanti via Gojek dan Grab
Food itu bisa. Ya, Shopee Food sekarang kan banyak sekali ya. Ya, tapi di Kulon Progo belum ada. Oh, belum ada. Belum. Oh, benar belum ada. Belum ada Kulon Progo Shopee Foodnya. Oh, gitu. Jadi baru Gojek, GoFood sama GrabFood GoFood ya. sama GrabFood. Sama delivery yang langsung, misalnya langsung, dia WA ke Mbak Dewi gitu, langsung Mbak Dewi panggil misalnya Gojeknya gitu yang mengantar itu. Gitu. Kalau enggak saya langsung yang ke rumah kalau terjangkau tempatnya. Iya. Dan bagaimana animonya? Ini yang pertama kali ngincipin siapa sih? Yang pertama kali ngincipin produknya Mbak Dewi sampai Mbak Dewi akhirnya punya rasa percaya diri. Ya, ini kan sederhana banget ya. Bakso ditusuk gitu ya. Bakso kan banyak gitu kan. Ya, tapi ternyata ini peluang bisnis yang bagus, menjadi luar biasa. Yang pertama kali siapa? Tentunya keluarga ya. Keluarga, suami ya. Suami, kakak, adik. Apa komentar suami pertama kali? Wah, enak ini. Alhamdulillah. Nek dijual payu. Oh gitu, itu suami langsung bilang gitu. Oke. Itu beruntung Mbak Dewi. Kemarin ada Mbak siapa ya? Saya lupa namanya kemarin. Bintang tamu kemarin. Tahu nggak dia bikin bolen ya dari Kulon Progo juga ya. Tahu reaksi pertama dari suaminya? Ini nggak enak. Nah, ini Mbak Dewi termasuk yang beruntung, suaminya langsung bilang, aduh ini enak sekali bisa dijual ya. Yang Mbak siapa? Kok tadi lupa ya? Karena saya sama suami tuh pernah jajan di suatu tempat itu yang mengecewakan. Gitu. Jadi itu lebih enak daripada yang pernah dimakan. Ya mungkin ya masih ada yang lebih enak lagi, tapi ya itu udah lumayan lah. Dan ternyata apresiasi dari suami ini yang mendorong Mbak Dewi untuk percaya diri ya, untuk membuat ini menjadi bisnis, tidak hanya makanan keluarga saja, tapi juga dijual. Gitu. Saya sambil mikir nih kemarin Mbak siapa namanya? Baru kemarin lupa. Paula. Ya Mbak Lina. Ya itu ternyata reaksi dari suaminya sangat berbeda dan ini Mbak Dewi termasuk yang beruntung. Nah, begitu reaksi mendapat support dari suami dan kepada siapa Mbak Dewi menjual pertama kali? Apakah kepada teman-teman dulu yang ada di grup WA mungkin, atau langsung membuka warung? Tapi kan waktu itu pandemi ya. Enggak, pas buka itu belum pandemi ya, 2019, maaf ya. Dan alhamdulillah komunikasi saya sama teman pabrik itu masih baik. Oke, dari teman-teman kerja dulu. Iya. Jadi teman-teman kerja yang pertama kali ikut grand opening datang ke ruko itu. Sempat grand opening juga. Keren ya. Pas itu bikin promo beli 1 gratis 1. Gitu. Ya. Terus? Jadi setiap mereka kangen nih bakso Omnal, mereka order lalu COD kayak gitu. Gitu ya, masih. Jadi pertama teman-teman dulu ya, teman-teman yang dulu teman kerja dulu yang masih komunikasi masih jalan, itu yang menjadi pelanggan pertama. Dan kemudian akhirnya ya biasa ya, orang yang puas akan bercerita kepada orang lain. Oh ini enak loh ya, tular gitu ya. Oh ini enak loh, dan ternyata itu cukup membantu ya untuk mengembangkan usaha Mbak Dewi. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu itu sampai sekarang ya rata-rata omset per harinya berapa? Atau gini, kalau omset atau juga mungkin kapasitas produksinya Mbak Dewi itu berapa porsi tuh sehari? Sehari kalau sehari itu nggak tentu ya. Jadi ada hari-hari yang kadang rame, kadang sepi, itu udah biasa. Rata-rata? Kalau rata-rata 100-200 ribu lah. Apanya? Omsetnya? Oke, 200 ribuan ya. Oke. Dengan berarti itu 200 ribu itu berarti berapa 20 porsi? Satu hari 20 porsi. Itu dikerjakan sendiri atau sekarang udah punya karyawan? Awalnya sendiri. Terus pernah ada karyawan 1 tahun. Tapi sekarang sendiri lagi semenjak corona. Itu kok kayak alhamdulillah banget ya. Sendiri lagi. Alhamdulillah besok udah ada karyawan lagi.
Tidak sendiri lagi. Iya, tidak sendiri lagi. Oh gitu ya. Jadi dengan 200.000 tadi itu masih dikerjakan sendiri. Iya. Nah sekarang kalau misalnya sudah punya karyawan ya kan pasti ada target dong. Iya. Targetnya berapa yang ingin dicapai Mbak Dewi? Ya paling enggak 50 porsi lah sehari. Sehari 50 porsi. Gitu ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Ya, Mbak Dewi, nanti kita akan lanjutkan lagi ya bincang-bincang kita. Kita istirahat dulu sebentar karena ada beberapa yang mau lewat berikut ini. Ya, Star Lovers, perbincangan kami masih akan berlanjut nanti di sesi kedua ya. Untuk itu Anda yang mau bertanya atau mungkin memberikan masukan kepada Mbak Dewi dengan bakso tusuk omnalnya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau masukan-masukan Anda ke nomor 0818621013. Seperti yang saya bilang tadi, ada hadiah loh untuk Anda, yaitu bakso tusuk omnal untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mbak Dewi Wulansari dengan bakso tusuk omnalnya. Dan waktu break tadi ya, saya ngincipin yang bakso tusuk dan ternyata enak banget. Baunya khas ya Mbak ya. Yeah. Itu kayak sate-sate gitu ya. Itu karena bakarnya pakai apa tadi? Batu bara. Pakai batu bara, Star Lovers. Jadi tidak hanya sekedar dibakar di atas kompor gas ya, tapi ini benar-benar pakai batu bara. Jadi benar-benar baunya khas banget ya. Enak. Emang mudah untuk mendapatkan batu bara di sana? Kebetulan saya ini sebenarnya aslinya Sentolo. Iya. Jadi di sana itu deket pabrik arang batu bara itu. Oh gitu. Memang di Kulon Progo ada ya, ada yang memproduksi arang yang berbahan batu dan bara. Dulu saya sempat kerja di sana, jadi ada channel untuk beli tiketnya gitu. Oh ya, harganya lebih murah gitu ya. Iya. Itulah gunanya jaringan. Ya, dan saya bersyukur sekali pada sore ini saya bisa menikmati bakso tusuk omnal ya, karena saya sudah ngincipin ya. Sebenarnya saya pengen ngirim nih Mbak ke Jakarta ke teman saya, namanya Pak Agus Saptono. Beliau ini yang selalu mengirim lagu-lagu yang ya sekarang kita diputar ini ya, dan luar biasa ya, koleksi lagunya banyak banget. Tapi ini bisa tahan lama nggak sih Mbak? Kalau di luar suhu dingin itu paling nggak 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Kalau saya mengirimkan lewat ekspedisi itu saya ngirimnya malam, berarti sampai sana siang. Berarti masih bisa ya? Masih. Oke. Sempat dulu saya kirim ke Cilegon. Iya. Dan ternyata bisa bertahan ya di suhu ruang. Iya. Oke. Agus Saptono yang ada di Jakarta. Kayaknya saya mesti ngirimin kamu deh. Sebagai rasa terima kasih karena udah dibantu nih, lagu-lagunya keren-keren banget. Tadi dari Maroon 5 ya, She Will Be Loved. Ini jadi ingatan saya jadi kembali ke apa ya? Ke masa lalu ya, ketika saya berada di Bali. Ya Mbak, ini sebelum kita lanjutkan, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk dari Star Lovers ya, apalagi tentang makanan ya. Pasti biasanya banyak nih. Kita buka dulu ya. Iya. Sebentar. Ya, kita buka mulai dari siapa ini? Oke, saya buka dulu. Ini dari belum ada namanya. Dari 0856412885 sekian. Tolong dong namanya disebut. Ditulis deh yang namanya ya. Mbak Dewi, membuka usaha kuliner kan banyak pesaing. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri agar yakin kalau bisa jualan dan tidak takut gagal? Bagaimana cara menggait pembeli ala Mbak Dewi? Oh, ini dari Mas Hendy. Ya, Mas Hendy ada di mana? Halo Mas Hendy, ada di mana? Ya, silakan dijawab dulu. Kalau dari saya sendiri ya, karena saya sudah punya prinsip. Iya. Rezeki wis ono sik ngatur. Wih, keren. Oh, prinsipnya mbahku kuwi, Mbak. Iya. Dan tentu kita punya marketing sendiri. Dan cara saya itu ngundang
yang punya follower banyak untuk mempromosikan produk saya. Oh pernah. Oh jadi mengendorse gitu ya? Iya. Oh gitu, siapa itu? Kalau boleh saya tahu. Yang pertama itu Jajanan Kulon Progo. Jajanku Kulon Progo, iya. Jajanku Kulon Progo. Iya, di Instagram ada. Oh iya, oke. Terus sama Panorama Kulon Progo. Masih di lingkungan Kulon Progo. Iya. Followernya berapa mereka? Rata-rata? 100.000 lebih. 100.000 lebih. Oh keren ya. Dan ternyata dengan meminta bantuan mereka itu cukup efektif untuk mendongkrak penjualan. Iya. Lebih dikenal ke kalangan yang lebih luas lagi. Iya, oke. Terutama pecinta bakso pedas. Ya memang ini ciri khasnya ya dari bakso tusuk Omnal ini adalah sambelnya yang luar biasa. Ada berapa varian sambel nih Mbak? Kalau sambelnya cuma satu. Oh satu. Loh ini ada yang coklat-coklat itu apa? Itu bumbu bakar. Oh itu bumbu bakar. Iya. Itu untuk apa? Dibakar sendiri gitu maksudnya? Iya. Jika menginginkan yang bakar kan bisa grill sendiri di rumah. Oh ya paham saya paham. Jadi kalau Anda menginginkan mungkin mau bakar sendiri, ya ini sudah disediakan bakso yang belum dibakar. Sudah disertakan bumbu bakarnya. Oh keren. Kirain tadi itu sambal ya Mbak. Oh kok ada 2 sambal. Oh ternyata itu bumbu bakarnya. Bumbu bakar ya. Iya oke. Ya ini dari tadi siapa tadi Mas Hendy ya di Yogyakarta, dari Jogja kota. Oke terima kasih Mas Hendy ya atas partisipasinya di acara ini. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari salah satu penggemar acara Fun with Business ya, dan beliau ini tidak pernah absen. Ya, selalu mengikuti ya. Saya senang sekali ya. Seperti saudara, seperti keluarga besar kami ya di Fun with Business ini. Ya, selamat sore Mas Budi dan juga Mbak Dewi. Saya Taten Rensi, Jakal kilometer 7. Ya, Jakal tahu toh Mbak? Tahu. Oke, siapa tahu di Kulon Progo tidak ada Jakal. Mau nanya ke Mbak Dewi, itu tadi rasa ayam saja, dan saya mau nanya, apakah menyediakan yang mentah sekalian bumbu-bumbunya? Lalu kita di rumah tinggal goreng, ngukus, atau kita bakar. Lalu kalau bakso buatan Mbak Dewi jika sudah dingin, apakah tetap empuk dan sambalnya tetap aman dan tidak kecut atau masam? Terima kasih dari Tante Rensi di Jakal kilometer 7. Ya seperti yang Mas Budi lihat, saya sudah membawa 1 pack sampel yang isinya itu bakso kukus, bumbu bakar dan sambal khas dari bakso Omnal. Jadi nanti di rumah bagi peserta yang beruntung nanti bisa digoreng atau dibakar sendiri di rumah. Dan ketahanannya itu 2x24 jam di suhu ruangan. Iya, ketahanannya 2x24 jam di suhu ruang. Dan masalah tadi kalau dingin apakah langsung atos? Tidak. Keras? Tidak. Iya, ini saya makan dalam kondisi sudah dingin. Ya, karena tadi dari Temon udah jam berapa tadi dibakarnya kan saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas saya tadi makan ngicipin yang bakso crispy-nya yang ada tepung panirnya dan juga bakso bakarnya itu ternyata masih empuk kok Tante. Empuk ya. Saya belum berani nyoba sambelnya nih karena saya bermasalah dengan perut saya. Nanti takut ada apa-apa di jalan. Susah nyari toiletnya gitu. Tetap empuk ya. Ini testimoni dari saya. Berarti saya yang di endorse nih sekarang. Iya tetap empuk nih Mbak Tante Rensi ya, dan bisa dipertanggungjawabkan lah rasanya. Gitu ya. Terima kasih Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Seperti biasa kadang-kadang mereka sukanya japri ke nomor saya, tapi nggak apa-apa, kita jawab ya. Ini ada Mbak Devi yang ada di Jogja Utara. Ya. Varian bakso tusuk Omnal ini apa aja? Dan kalau yang di daerah Sleman
atau Jogja Utara, bagaimana cara mendapatkannya? Apakah bisa dikirim via ekspedisi yang bisa mengirimkan makanan-makanan frozen gitu? Silakan. Kok bengong? Ya, silakan Mbak Dewi. Yeah. Variannya itu ada bakso kukus, bakso goreng, bakso crispy yang dibalur panir tadi, ya, sama bakso telur itu yang dibalur telur, ya. Kemudian yang spesial itu bakso bakar. Dan untuk mendapatkannya dengan jarak yang cukup lumayan dari rumah, ya, betul. Itu bisa diorder yang bakso kukus dengan bumbu komplit. Begitu. Gitu. Jadi nanti di dalamnya sudah ada yang macam-macam itu tadi atau gimana? Ya, di dalamnya nanti kan ada bumbu bakar, sambal, sama kalau nanti pesennya yang panir, nanti bisa dibuatkan juga. Gitu. Ya, oke. Ini kisaran berapa harganya, Mbak? Satu porsinya 10.000. 10.000 saja. Dapat berapa tusuk atau berapa butir bakso? Untuk yang bakso kukus itu 20 butir. 20 butir? Iya. 10.000? Iya. Yang bener nih? Iya. Ini untung apa enggak ini? Alhamdulillah sedikit tapi banyak yang beli, nanti juga dapat untungnya banyak. Oh gitu. 20 butir untuk seharga cuma 10.000. Itu yang bakso apa tadi? Bakso kukus. Ya. Terus? Kalau yang varian goreng sama bakar itu 16 butir. 16 butir untuk satu porsi, ya? Dengan harga sama 10.000. Sama. Itu sudah termasuk dengan sambal-sambalnya tadi? Sudah. Wow, murah itu. Makanya ya Mbak Devi ini kayaknya kemecer. Waduh, piye carane? Ya kalau yang di Sleman gimana caranya mendapatkannya? Bisa nggak dikirim? Kan ada ekspedisi itu Mbak ya, ekspedisi yang khusus makanan-makanan frozen gitu. Atau mungkin ini dalam bentuk frozen gitu, bisa nggak? Rata-rata sih orang yang jauh-jauh itu mintanya COD ya Mas. COD. Iya. Ini temon yang beli orang Sleman. COD-nya di mana ya? Serandaan kali. Kebetulan saya ada keluarga di Jogja. Oh, gitu. Jadi semisal nanti mau pesen bisa saya titipkan ke keluarga saya. Nanti COD-nya di Jogja gitu. Ya. Oke, siap gitu ya. Jadi Mbak Devi gitu kalau penasaran ya dengan bakso tusuk omnal ini, bisa kok COD-an. Nanti bisa disebutkan mungkin nomor yang bisa dihubungi Mbak. Oh ya. 085 727 310 982. Oke, diulangi lagi mungkin agak pelan. 085 727 310 982. Oke, itu ya Mbak Devi ya. Mungkin kalau tertarik silahkan bisa langsung WA ke nomor itu, nanti dijawab. Dan gimana teknis pengirimannya ya monggo ya, ini tergantung negosiasi ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Devi yang ada di Sleman atau Jogja Utara. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari juga salah satu pendengar Fun with Business yang ya sangat setia. Sangat setia. Beliau adalah Ibu Uswatun yang ada di Imogiri, Bantul ya. Assalamualaikum Pak Budi dan Mbak Dewi. Mbak, ada rencana pengembangan usaha di Bantul dan menambah varian misalnya bakso bakar keju gitu, kan? Gimana ini? Rencana pastinya ada. Kebetulan ibu saya juga rumahnya di Bantul. Oh gitu. Oh jadi aslinya jadi nenek ya, nenek kakek apa sih Mbak? Enggak, kalau nenek di Sentolo. Untuk ibu saya di Bantul. Ya. Terus? Tapi masih mikir-mikir. Untuk wirawirinya karena masih ada tanggungan anak kecil. Ya. Jadi sementara belum. Misal ada yang mau buka usaha franchise gitu, bisa saya bantu. Franchise ya? Iya. Gitu. Kalau untuk variasi bakso keju, itu anak saya setiap hari udah makan bakso keju. Gitu. Karena dia suka keju. Tapi untuk dijual saya belum terfikirkan.
gitu ya. Iya. Tapi sudah anak saya kalau bakar itu mintanya pakai keju. Oh gitu. Iya. Oh kenapa nggak dikembangkan aja gitu? Menjadi varian baru. Toh juga anaknya suka kan? Gitu? Iya. Ya biasanya anak-anak tuh jujur. Kalau dia makannya suka berarti memang rasanya enak kan gitu. Nah kenapa nggak ini jadikan ini varian baru lah gitu? Ada rencana ke situ tapi? Ada. Oke, ya gitu Bu Uswatun ya. Ada karena keluarganya ada yang di Bantul ya, kemungkinan ada pengembangan di situ ya, jelas ada gitu ya. Gitu. Ya, bakso kejunya juga mungkin ya menyusul ya, coming soon. Segera akan datang. Terima kasih Ibu Uswatun yang ada di Imogiri ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tumino. Ya, Ibu Tumino ini berasal dari Kasian, Bantul ya. Kira-kira di daerah UMY ya, daerah situ ya. Oke ya. Assalamualaikum Mas Budi, Mbak Dewi. Mau nanya, bahan campuran adakah yang daging sapi? Oh tadi dia tanya ya. Kalau dibakar di kompor bisa nggak? Gitu. Harga jualnya per tusuk atau bijian gimana? Tadi udah ya disebutin, tapi nggak apa-apa ya, dijawab aja. Mungkin Bu Tumino tadi kelewat belum mendengarkan. Silakan. Ya, jadi apa tadi? Ada rasa ada sapi nggak? Oh, kan tidak. Murni ayam. Ya, baru ayam. Baru ayam. Ya, ada kemungkinan kan juga kalau nanti mungkin customernya juga minta semakin banyak yang minta sapi ya, mungkin dibuatkan itu juga ya Mbak ya? Iya. Varian yang bakso sapi, bakso isi mungkin kedepannya ada gambaran. Untuk bijian ya, bijian. Jadi kalau 10.000 yang kukus 20 butir itu berarti bijiannya berapa ya? 2.000 itu 4 butir Bu. Oke. Jadi 500-an kalau kukus ya. Murah loh itu. Masih ada ya makanan 500-an. Iya, kalau yang kukus 500-an. Ya. Oke, itu ya. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir tadi? Oh ya udah ya. Dibakar di kompor bisa? Dibakar di kompor itu sangat bisa. Hanya saja kematangannya itu lebih lama. Jadi bakarnya harus sabar. Terus gimana? Kurang tanak gitu loh. Gitu ya. Padahal kompor gas itu kan panas banget ya. Tingkat kepanasannya kan lumayan tinggi. Kenapa itu bisa seperti itu? Mungkin karena panasnya kompor sama panasnya bara itu tetap lebih panas bara ya. Gitu. Apalagi dari batu bara mungkin beda ya. Jadi kematangannya pas digigit itu sensasinya beda. Iya. Gitu. Tapi yang jelas ininya ya aromanya juga. Iya, aromanya beda juga. Gitu. Seperti kalau kita masak pakai kompor gas dan dibandingkan dengan masak pakai kayu misalnya. Ada beberapa pengusaha kuliner itu masih mempertahankan kayu ya. Ada teman saya yang pernah juga mengisi acara Fun Big Business di sini itu produsen gudeg ya. Meskipun udah modernnya kayak gini, tapi dia masaknya tetap pakai kayu. Ya, dan ternyata itu mempengaruhi aroma rasa. Iya. Gitu. Dan saya sudah ngincipin tadi bakso bakarnya yang dibakar dengan batu bara dan ternyata rasanya enak luar biasa. Sederhana ya, bakso tusuk ya, bakso bakar, tapi ternyata rasanya luar biasa dan cuan yang didapatkan juga alhamdulillah. Oke, ya ini ada pertanyaan lagi ya yang sebentar ya. Oke. Ya, dari Mas Gunawan yang ada di Jogja Selatan. Ya. Ada nggak nih bakso yang dibuat besar sekali ya seperti bakso bola tenis tapi nanti bisa dibakar seperti seperti pizza. Saya nggak paham maksudnya pizza itu seperti apa. Atau mungkin cara membakarnya seperti pizza itu kali ya, pakai tungku tertentu gitu. Jadi baksonya bakso yang gede-gede gitu, tapi dibakar yang dalamnya bisa matang gitu. Mungkin seperti itu maksudnya. Ada nggak? Sekarang belum ya? Belum.
Ya, mungkin agak kesulitannya agak tinggi ya, bakso yang besar kayak bakso bola tenis itu kemudian harus dibakar. Nanti dalamnya nggak mateng dong. Justru sebaliknya, saya malah ingin yang seperti bakso kerikil saja tapi panjang gitu. Dibikin panjang. Tusukan panjang kayak apa ya? Istilahnya bakso 1 meter gitu. Tapi baksonya kerikil karena kalau yang kecil itu nanti rasanya lebih berasa ya, pastinya lebih mantep daripada yang besar nanti blenger. Ya, dan tingkat kematangannya juga ya. Mungkin kalau dibakar terlalu lama matangnya. Yang ini luarnya udah gosong, dalamnya dalamnya belum matang. Nanti digigit bumbunya habis di luar. Dalamnya belum ada bumbu. Betul ya. Seperti itu Mas Gunawan ya. Jadi idenya boleh juga nih Mas Gunawan. Mungkin tungkunya kayak pizza tuh loh. Jadi kan kalau tungku pizza itu kan beda kan gitu, dimasukkan sampai dalam. Iya, kayak ayam oven gitu ya. Ya, mungkin kayak oven gitu ya. Nah, tapi secara teknis memang agak susah ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaannya Mbak. Oke, menarik ya, banyak ya. Ternyata yang suka atau yang berminat dengan bakso tusuk ini banyak. Ya, Mbak, pertanyaan saya yang tadi belum sempat saya tanyakan ya. Mbak Dewi menikmati proses membuka usaha bakso tusuk ini. Apakah ini sudah dalam saya merasa menikmati proses perjalanannya, saya merasa fun dengan bisnis ini, atau mungkin juga masih ada obsesi-obsesi, saya masih pengen ini atau pengen itu gitu. Sejauh ini saya sangat menikmati ya. Sangat menikmati. Karena sudah menjadi hobi saya. Jadi dilakukan setiap hari itu menyenangkan. Oh gitu ya. Jadi dilakukan dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Betul. Untuk obsesi yang lain sih nggak ada. Masih dengan tahu bakso tusuknya ini. Iya. Jadi ketika melihat orang jualan ini laku, saya nggak ingin ikut jualan seperti mau mereka. Tetap pengennya gitu ya. ngembangin bakso sendiri gitu. Nggak tahu gimana caranya, intinya saya tetap mau bertahan di bakso bakar. Gitu ya. Jadi nggak latah. Jadi ya. Bukan usaha musiman ya. Ya betul. Ya latah lagi ya. Orang bikin ini ikut-ikutan. Nanti orang bikin itu ikut-ikutan lagi gitu ya. Jadi nggak konsisten. Iya. Gitu. Tapi benar-benar Mbak Dewi ingin mengembangkan bakso tusuk ini ya, mungkin dengan menambah varian ya supaya lebih bervariasi. Ya, varian bumbu bakso itu pasti ada. Bayangan kedepannya ada. Tapi pokoknya tetap bakso. Iya. Sekali bakso tetap bakso. Ya menarik ya, Star Lovers ya. Ternyata dari sesuatu yang sangat sederhana ya, bakso yang dimana-mana ada. Tapi Mbak Dewi ini membuat dengan cara yang berbeda ya, dan akhirnya ternyata ini menjadi luar biasa ya, dibuktikan dengan ya tadi minimal keluarga suka gitu ya. Kemudian juga ternyata pasar menerima ya Mbak ya. Iya. Dan yang paling penting adalah Mbak Dewi ini menikmati prosesnya gitu ya. Benar-benar ini dinikmati bagaimana proses membuatnya dari yang kecil menjadi ya Mbak ya banting banting tulang, kemudian jatuh bangunnya seperti apa tetap dinikmati ya, prosesnya mengalir gitu ya Mbak ya, tetap dinikmati. Dan ngomong-ngomong tentang menikmati bisnis, bagaimana dengan pendapat Koh Martin yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir? Kita ikuti voice note. Kita dengarkan voice note yang tadi sudah dikirimkan oleh Koh Martin. Ya, Star Lovers ya, ngomongin bakso itu never ending innovation. Ya ini laris manis di mana-mana disukai. Nah, orang udah teredukasi. Memang tantangannya ini kita buat brand ya, bangun value gitu, biar kita makin dikenal dan rasa konsisten. Nah, di bakso tusuk itu kadang-kadang yang perlu diperhatikan emang terkait dengan konsistensi rasa. Harga naik itu harus berani kalau menurut saya ya, karena kualitas bakso tusuk itu bisa mengikuti kualitas kesejahteraan pelanggan ya.
seperti beberapa usaha ya, salah satunya gorengan-gorengan ala Jepang itu kan, itu dulu awal-awal tuh pangsa pasarnya anak SMP ya, terus yang SMP jadi SMA, yang SMA jadi kuliah, yang kuliah jadi kerja. Jadi harga gorengan-gorengan ala Korea itu sekarang cukup mahal ya, karena apa? Karena yang dulunya SMP sekarang udah jadi pengusaha semua gitu. Jadi kita bisa terus menaikkan kelas dari sebuah produk itu sangat bisa gitu loh. Nah yang penting itu jangan bikin orang kecewa dengan rasa. Nah kalau udah kecewa sama rasa susah. Maka yang harus dipertahankan utama itu harga, itu nomor 2, nomor 1 untuk produk itu adalah rasa. Tuh. Kalau nyari pelanggan nggak ada habisnya nanti, dan malah habis sendiri gitu. Tapi kalau kita nyari kualitas itu lebih nanti kedepannya lebih jelas. Itu yang dicari orang. Karena orang mau beli kan pengen dapat yang enak gitu kan ya. Murah itu nomor 2. Nah kalau udah benar-benar murah tuh orang juga tahu pasti gambaran bayangan kualitasnya seperti apa gitu. Luar biasa ya, masih terus bakso tusuk. Ya, itu tadi Koh Martin ya, seorang mentor bisnis yang biasanya menemani kita di siaran Fun with Business, tapi karena sore ini ada acara, nah beliau tadi sudah mengirimkan voice note-nya tentang bagaimana sebaiknya berbisnis itu. Menarik kan? Yeah. Ya, oke. Terima kasih sekali Mbak Dewi atas kehadirannya. Udah jauh-jauh datang dari Temon Kulon Progo. membelah Sungai Progo untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan insya Allah apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Dewi ini akan memberikan inspirasi yang bagus untuk Star Lovers ya, dimanapun mereka berada. Terima kasih. Dan hati-hati nanti di pulangnya ya. Ya, demikian tadi Star Lovers, bincang-bincang kami pada sore hari ini. Menarik sekali ya, sesuatu yang sederhana ternyata hasilnya luar biasa. Jadi ini sudah dibuktikan oleh Mbak Dewi Wulansari dengan bakso tusuk omnalnya. Tapi yang jelas saya selalu memberikan pesan kepada Anda semuanya Star Lovers ya, apapun bisnis Anda, silakan jalankan bisnis itu secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini nanti kita hubungi ya lewat WA ya. Selamat ya, nanti kita akan hubungi dan Anda mendapatkan hadiah bakso tusuk omnal dari Mbak Dewi Wulansari. Demikian acara Fun with Business pada sore hari ini. Insya Allah nanti minggu depan, Selasa depan, Fun with Business akan hadir dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utama pamit mundur. Terima kasih, dan sebagai penutup inilah Ed Sheeran, Perfect.